Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga melarang kepada para orang tua untuk mengusir atau menggeser atau memerintahkan anak-anak yang di saf depan untuk mundur ke belakang. Jadi misalnya ketika anak-anak ini sudah diajari sholat, mereka Masya Allah semangat sekali. Sampai akhirnya di antara mereka ada yang sholat di belakang, di saf yang terdepan. Bahkan di antara mereka ada yang milih di barisan di belakang imam. Kalau mungkin di belakang imam bisa disuruh geser. Karena takutnya imamnya batal atau gimana, sehingga harus ada penggantinya di belakangnya. Nah, sang anak tadi yang sudah diajari sholat, semangat sekali. Akhirnya dia berusaha datang di saf pertama. Tapi karena orang-orang tua ini yang gak paham tentang ilmu agama, sehingga sang anak ini diusir ke saf paling belakang. Padahal tadi dia sudah semangat sekali untuk masuk saf terdepan. Maka kata Syekh Utsaimin, ini perbuatan zalim. Dia nggak punya hak untuk mengusir anak tersebut dari tempatnya. Dan bisa jadi ketika dia mengusir anak tersebut, yang tadi semangatnya menggebu-gebu untuk sholat, akhirnya apa? Akhirnya timbul perasaan di dalam hatinya, ya, saya sudah semangat sholat, saya sudah berusaha di saf terdepan, ternyata saya diusir. Sehingga apa? Akhirnya dia nggak mau lagi sholat. Karena diusir tersebut, atau karena disuruh digeser safnya, akhirnya dia malas-malasan sholat. Akhirnya datang terlambat. Karena datang terlambat ini, akhirnya apa? Karena dia datang terlambat dan dia nggak sadar bahwasanya itu kesalahan fatal. Ya misalnya apalagi terlambatnya karena bukan uzur yang syar'i. Sehingga apa? Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi melalaikan sholat sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa jadi meninggalkan sholat. Ya, itulah kenapa di antara yang diajarkan oleh Syekh Utsaimin kepada kita, yaitu agar tidak mengusir anak-anak dari barisan shaf apabila mereka sudah di shaf-shaf terdepan. Ya, tujuannya mungkin memang baik agar anak-anak ini tidak berbuat keributan di shaf terdepan, tapi ternyata akibatnya bisa fatal. Sang anak tadi akhirnya jadi malas ke masjid. Ya, akhirnya dia untuk apa datang cepat-cepat? Dia akan berpikir seperti itu, untuk apa datang cepat-cepat? Toh saya juga ketika saya sampai di saf terdepan, saya juga nanti diusir. Akhirnya apa? Dia suka terlambat. Ketika dia suka terlambat, akhirnya sedikit demi sedikit, lalai sampai akhirnya dia bisa jadi meninggalkan sholat. Ini akibat apa? Pendidikan yang salah. Terutama dalam masalah sholat ini. Makanya ini harus dipahamkan kepada kaum muslimin. Ya, ini semua kaum muslimin harus paham. Ya, ketika mereka mengajarkan anak-anak sholat,